semuanya, selamat datang kembali nih di channel YouTube kita. Nah, kalau teman-teman yang udah nonton channel YouTube kita sebelumnya, jadi kita ini bakal ngupload video yang kita akan membahas satu ayat, satu perikop yang kita akan sharingin bareng-bareng nih. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau sharing-sharing juga boleh, jangan lupa di kolom komentar langsung aja. Nah, gak usah perkenalan lagi kali ya, udah tahu kan kemarin nih yang udah nonton pasti udah tahu dong nama kita berdua siapa. Jadi hari ini kita akan bahas nih, perikop keduanya dari Kejadian 2, yang kita bahas adalah manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti menama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, itu tuh tadi yang udah kita bacain dari Kejadian 2 yang kita bahas di perikop keduanya, karena perikop pertamanya udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau gue sendiri sih yang gue dapetin ini kayak lebih ke arah, karena di sini kan ngebahas tentang manusia di Edennya ya. Jadi kalau gue dapetin di mana kalau Tuhan tuh sudah menyediakan jodoh yang tepat untuk kita gitu. Jadi mungkin sekarang masih bertanya, siapa ya jodoh gue? Kenapa ya gue belum dapet jodoh? Atau mungkin masih putus nyambung atau kayak gimana, belum ketemu sama yang tepat. Di sini kalau gue sih dapatnya yang gue diingetin, percayalah Tuhan udah menyediakannya tepat pada waktunya. Nanti kita juga bakal diketemukan sama jodoh kita, karena ketika Hawa diciptakan, Tuhan itu mengambil dari tulang rusuknya Adam, gimana diciptakannya perempuan ini untuk melengkapi Adam yang tadinya dia hidup seorang diri di Taman Eden. Itu sih kalau yang gue dapat. Kalau dari Nathan sendiri gimana nih, Tan? Kalau dari gua sih ada samanya. Jadi cuman mungkin ada awalnya kali ya. Jadi di situ Tuhan tuh
nyuruh untuk manusia mengusahakan dan memelihara taman Eden itu, dan Tuhan juga ngasih perintah. Jadi manusia ini boleh makan semua buah, tapi jangan makan buah pengetahuan. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu ada tujuannya. Jadi Tuhan ngasih perintah juga bahwa manusia ini harus gimana gitu, dan Tuhan juga ngelihat bahwa manusia itu sama yang kata tadi Natania, manusia ini nggak baik kalau seorang diri aja gitu. Yang kita tahu kan manusia makhluk sosial, manusia harus punya teman lah. Nah, Tuhan ini nyiapin juga gitu buat kita. Tuhan tuh nyediain pendamping yang sepadan dengan kita. Makanya dari laki-laki itu diambil tulang rusuk, terus jadilah perempuan. Jadi buat saling melengkapi, Tuhan tuh nyediain penolong untuk laki-laki itu juga gitu. Jadi buat kalian yang belum dapat jodohnya atau sedang menanti, ya mungkin sabar aja, karena di sini juga waktu Tuhan menciptakan manusia itu kan laki-laki duluan, terus Tuhan bilang nggak baik seorang sendiri, makanya Tuhan kasih perempuan. Nah, siapa tahu jodohnya emang lagi disediain sama Tuhan, atau misalnya emang belum ketemu dan masih dalam jalannya Tuhan. Jadi tetap bersabar, guys. Mantap. Nah, gitu tuh teman-teman yang dari kita dapetin dari perikop ini. Buat kalian juga nih yang merasa kayak, oh, gue dapet satu hal nih, boleh dong tulis di kolom komentar biar kita sharing-sharing bareng, jadi bisa jadi berkat juga buat teman-teman lain yang nonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share yang pastinya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye.